Shalom, kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab di dalam pendalaman Alkitab kita bersama rekan-rekan. Setiap minggunya kita mengupload dua pembelajaran biasanya untuk kita terus menggali firman Tuhan, menggali Alkitab dari berbagai perspektif, dari berbagai pandangan, dari berbagai teori. Ya, dan bagi teman-teman yang selama ini menyaksikan YouTube Hanya Alkitab, bisa join dengan kita dalam pendalaman Alkitab kita di gereja kita setiap hari Sabtu jam 1 siang di gedung GKKI Harvest Cililitan Cawang, lantai 2. Jadi bisa datang dan kita bisa bahas topik-topik lain. Tetapi biasanya dari YouTube Hanya Alkitab kita akan refleksikan ulang dan bahas ulang dalam PA setiap Sabtu. Oleh karena itu join bersama kita dan tetap dukung terus pelayanan YouTube Hanya Alkitab, share, ditonton sampai habis, dan menjadi pembelajaran bagi kita. Nah, hari ini saya ingin memberikan satu tema untuk PA kita, untuk pembelajaran kita, yaitu topik yang lagi-lagi sedikit nyeleneh. Ya, YouTube Hanya Alkitab ini selalu punya topik yang sedikit provokatif dan nyeleneh. Dan judulnya hari ini adalah Yohanes 14 ayat 6, ayat yang sangat terkenal itu. Itu bukan soal jalan ke surga. Nah, ini dia. Mungkin kebanyakan jemaat awam, orang Kristen, memegang ayat ini, dan memang ayat ini menjadi pegangan banyak orang Kristen, dan sangat terkenal, Yohanes 14 ayat 6. Dan meyakini ini ayat sakti, yang mengatakan, inilah ayat pamungkas, yang membuat kita percaya kepada Yesus bahwa dialah satu-satu jalan ke surga. Ya, kalau kita lihat bunyinya di Alkitab seperti ini, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi selama ini dipahami bahwa ini adalah ayat pamungkas, ayat pegangan kita yang menjamin ketika kita percaya kepada Dia, kita masuk ke dalam surga. Tetapi hari ini saya mengajak kita berpikir ulang dan melihat dari berbagai sisi dan perspektif bahwa Yohanes 14 ayat 6, ayat yang terkenal ini bukan berbicara soal jalan ke surga. Nah, coba kita akan perhatikan pembelajaran kali ini kiranya menambah pengetahuan kita. Nah, saya mulai dulu dari pengantar ya, pendahuluan, supaya kita memiliki sudut pandang masing-masing, memiliki kesepahaman. Seperti biasa, penayangan pembelajaran YouTube Hanya Alkitab bersifat terbuka, tidak pernah merasa paling benar, dan kita bisa memegang prinsip atau dogma pemahaman kita masing-masing. Tetapi YouTube kita ini menambah pengetahuan soal variasi pandangan terhadap Alkitab ataupun doktrin yang selama ini dipegang oleh gereja. Nah, yang pertama, teks Yohanes 14 ayat 6 atau ayat 1 sampai 14 itu satu perikop. Ini sering menjadi monopoli, seperti saya katakan tadi di depan. Kenapa monopoli? Ya monopoli karena hanya Yesuslah yang berkata seperti itu, dan di dalam agama Kristen lah yang menjamin ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau masuk surga. Ya, itu kan monopoli bahwa dia satu-satunya. Atau kita bisa bilang itu eksklusif. Ya, itu bersifat sangat eksklusif karena dia satu-satunya jalan ke surga. Padahal kita tahu sekarang agama itu sangat banyak ya. Di Indonesia sendiri ada 6 kalau tidak salah. Nah, bagaimana dengan yang lain? Mereka juga memiliki pandangan tersendiri, memiliki Tuhannya tersendiri. Apakah lewat teks ini di Yohanes 14 ayat 6 ini betul-betul mengindikasikan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan ke surga? Nah, akhirnya sampai sekarang menimbulkan polemik dan perdebatan antar para gereja dan teolog. Dengan mengkaitkan teks Yohanes 14 ayat 6 sebagai teks yang eksklusif, dan bagaimana kaitannya dengan nasib agama lain. Akhirnya ini terbagi menjadi dua pandangan yang paling besar. Ya. Yang pertama, yes, kita percaya bahwa dialah satu-satunya jalan, hanya melalui dialah kita bisa ke surga. Tetapi nasib orang yang tidak percaya kepada Yesus atau nasib agama lain itu terserah kepada kedaulatan Allah.
terserah kepada kehendak Allah. Kita tidak bisa membatasi dia. Dia tidak terbatas, kita terbatas. Ini yang disebut soft exclusivism. Ya. Exclusivism. Jadi eksklusif yang halus. Gitu ya. Tetap percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan, tetapi nasib orang lain yang tidak percaya atau di agama lain, itu diserahkan kepada kedaulatan Allah. Kita tidak bisa mencampurinya, kita tidak bisa menghakiminya. Soft eksklusif. Nah, yang kedua ini hard. Jadi ini eksklusif yang garis keras begitu ya. Ya tidak selamat. Kenapa? Karena teks Yohanes 14 ayat 6 itu betul-betul eksklusif, super eksklusif. Hanya untuk orang yang percaya kepadanya. Ya tidak selamat. Dan lawan dari surga, kalau engkau tidak selamat, ya masuk neraka. Gitu ya. Nah, soal surga dan neraka, kita sudah pernah bahas beberapa kali di YouTube Alkitab. Teman-teman bisa lihat videonya. Bahwa kita sepakat ya dengan prinsip kita, dengan pemahaman kita, dan juga dukungan dari pendapat para teolog-teolog bahwa itu bukan soal lokasi sebenarnya, ya, bukan soal lokasi. Surga dan neraka itu bukan soal lokasi, dan kita bisa mempelajarinya dari berbagai perspektif dan historis dari Alkitab. Jadi hard eksklusif menganggap lewat teks ini bagian tidak percaya kepada Yesus tidak selamat, neraka. Ya, jadi terbagi dua bagian besar dalam memandang teks ini sekarang, di zaman sekarang, dan ini dipegang oleh banyak hamba Tuhan dan gereja. Baik, sekarang kita mulai latar belakang dari teks ini. Oke, dan apa maksud Yesus nanti berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi kita fokus ke akulah jalan, the way-nya. Ya. Nah, kita mulai dari perkataan Yesus di pasal sebelumnya, dari konteksnya. Dia bilang begini, hai anak-anakku, hanya seketika saja aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah dikatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Ya, ini adalah perkataan Yesus kepada murid-murid. Ini momen private Yesus dengan murid-murid. Tidak ada lagi orang banyak dan kerumunan. Ya. Perhatikan kalimat, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Nah, ini menjadi latar belakang kita nanti untuk mendalami Yohanes 14. Apa maksud ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang? Dan nanti dilanjutkan Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, ini nyambung maksudnya dari Yohanes 13 ayat 33 dan Yohanes 14 ayat 2. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, akhirnya ini menimbulkan kebingungan bagi murid-murid. Sehingga di ayat 36 dari Yohanes pasal 13, Petrus berkata, Tuhan, kemana engkau pergi? Lagi-lagi Yesus berkata apa? Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Dan juga di Yohanes pasal 14, akhirnya Thomas membuka suaranya, dia pun bingung. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan, the way, ke situ. Ya, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Nah, yang menjadi latar belakang untuk memahami Yohanes 14, sebenarnya ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang ini, apa maksud Yesus? Dan sekarang, kalau kita tanya atau kita lontarkan kepada orang Kristen kebanyakan, jawabannya apa? Surga. Betul kan? Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ya, Yesus mau ke surga. Ya. Lalu di Yohanes 14 didukung apa? Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Nah, itu dia. Yang dipakai banyak hamba Tuhan. Yesus pergi, dia menyediakan tempat, rumah kita sudah jadi di surga, baru nanti kita dipanggil, itu meninggal. Makanya sering sekali di dalam doa penghiburan, pendeta bilang, rumahnya sudah jadi. Wah, nah ini nih ayat-ayat pamungkasnya ini nih, yang dikutip. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, karena dia akan menyediakan tempat bagi kita. Yaitu mana? Surga. Nah, disinilah sekarang kita belajar. Sebenarnya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Yesus bukan pergi ke surga. Jika kita melihat keseluruhan konteks mulai dari pasal 13
dan 14. Kenapa? Karena kita mulai konteks Yohanes 14 ini adalah masa-masa akhir Yesus dengan murid-muridnya. Betul ya? Ini masa-masa akhir sebelum dia akhirnya ditangkap. Pasal 18 Injil Yohanes, Yesus ditangkap. Ini masa-masa akhir dan masa-masa private dengan murid-muridnya dengan dia memberi banyak sekali pesan bahwa dia akan pergi. Nah, dia pergi kemana rekan-rekan? Bukan ke surga menyiapkan rumah yang kita tahu nanti itu teksnya sering dikatakan mansion, ya, istana gitu untuk kita orang percaya di surga. Bukan. Karena teksnya yang kalau kita kaitkan dengan tragedi selanjutnya, yaitu sampai pasal 18, ya dia menuju Golgota, siap mati di salib, dan bersama Bapa dalam kematian dan kebangkitan. Dia menyelesaikan tugasnya, ke situ dia pergi. Itulah mengapa murid-murid tidak bisa datang ke situ, karena itu cawan penebusan yang hanya dilakukan Yesus. Jadi dia bukan ke surga. Ngapain dia ke surga, orang dia mau ditangkap kok. Ya. Jadi kita lihat dulu konteksnya dan keseluruhan Injil Yohanes. Dan Injil Yohanes ini memang eh, memiliki ciri khas, yaitu pertanyaan atau perkataan Yesus yang sering membingungkan. Kalau rekan-rekan belajar pengantar perjanjian baru, ciri khas dari Injil Yohanes itu penuh dengan dialog. Ya, dialognya itu memunculkan perkataan Yesus yang sering buat bingung orang. Coba saja perhatikan mulai dari Yohanes pasal 3. Waktu berbicara dengan Nikodemus. Ya, itu dialog. Dan perbincangannya membuat Nikodemus bingung bahwa dikatakan kamu harus lahir kembali. Ya, born from above sebenarnya, bukan born again, tapi born from above. Nikodemus bingung, masa aku harus masuk lagi ke rahim ibuku? Nah, bingung kan? Lalu di Yohanes pasal 4, perempuan Samaria yang di sumur. Itu juga menimbulkan kebingungan ketika dia berkata, aku air hidup. Siapa yang minum daripadaku tidak akan haus lagi. Ya, perempuan itu mengalami kebingungan. Berikanlah aku air itu supaya aku tidak datang lagi, katanya. Apakah engkau lebih besar dari bapak kami Yakub? Jadi ada dialog. Begitu juga dengan murid-murid. Ada dialog yang dimana Yesus memberikan pertanyaan membingungkan, sehingga tadi kita lihat dari pasal 13 Petrus itu bingung, kemana engkau pergi? Lalu Thomas juga bingung, nanti Filipus juga kita lihat bingung. Nah, itu adalah ciri khas Injil Yohanes. Dan kalau sesuai konteks, ya dia nggak ke surga karena di pasal 18 dia ditangkap. Kapan ke surganya? Ini teks menunjukkan dia pergi ke Golgota. Karya yang harus dilakukannya, rencana Allah Bapa, cawan penebusan. Ini bukan ke surga, ya. Dan kalau berbicara soal konteks Yohanes 14, dan itu panjang sampai Yohanes 15-16, itu berbicara relasi keintiman Sang Bapa dan Sang Anak, atau relasi Tritunggal yang saling mengasihi, yang disebut dengan istilah perikoresis. Saling berkelindan antara Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang mengasihi di dalamnya. Ada misteri cinta kasih Tritunggal di dalamnya. Nah, itulah sebenarnya konteks Yohanes 14. Perhatikan saja teksnya atau ayatnya. Mulai dari ayat 1, Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ada relasi di dalamnya. Lalu perhatikan ayat 6 dan 7. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 7. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa. Jadi ada kesatuan di dalamnya. Ayat 9 sampai 11. Ini kebingungan Filipus yang seperti saya katakan tadi. Ciri khas dari Injil Yohanes. Filipus bertanya di ayat 8, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Lalu Yesus berkata di ayat 9, telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Begitu seterusnya, 20, 21, 23, 24. Jadi konteksnya bukan soal jalan ke surga, bukan soal kepastian dalam Yesus ada ke surga, bukan, tetapi ini soal relasi antara Sang Bapa dan Sang Anak yang satu. Nah, itu. Dan tadi soal tujuan kemana dia pergi itu bukan soal ke surga langsung menyiapkan istana atau rumah untuk kita orang percaya, enggak. Sesuai konteks, dia siap menuju Golgota, mati di salib dan bersama Bapa dalam kematian dan kebangkitan. Jadi Yesus ingin mengatakan
bahwa dialah rumah Bapa. Ya, LAI memberi judul perikop di Yohanes 14 rumah Bapa kan ya. Makanya sekarang semua orang berkata yaitu berbicara soal surga ya. Ya, dialah tempelnya, dialah bait sucinya. Dan disitulah kita nanti berada di dalam dia. Itulah maksud konteks Yohanes 14. Bukan soal jalan ke sana dan monopoli di dalam Yesus pasti masuk surga, bukan. Tapi bagaimana kita nanti hidup di dalam dia bagaikan relasi Allah Tritunggal dan Sang Bapa, Sang Anak yang dijelaskan di dalam Yohanes 14. Nah, coba kita lihat lebih dalam supaya tidak terjadi kebingungan bagi kita rekan-rekan. Kata yang penting yang menjadi intinya adalah mone. Ya, dalam bahasa Yunani mone. Kita perhatikan Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, tempat tinggal di sini, di rumah Bapakku, ya, oikos ini, rumah, oikos, oikia, banyak tempat tinggal. Nah, tempat tinggal di sini, mone. Yang bisa berarti room, ruangan. Mansion, ini yang sering dipakai nih, bahwa kita dibangunkan rumah atau istana yang indah di surga. Tetapi paling sering atau paling tepat itu dwelling place. Tempat untuk bersama, menyatu, dwelling. Dwelling itu menyatu, tinggal diam. Nah, itu dia. Lalu, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ itu menyediakan tempat. Ada lagi kata tempat. Kalau di sini tempat tinggal, mone. Ada tempat, topos. Ini lebih bersifat memang tempat. Ya, kalau ini relasional, mone. Kalau ini place atau region, betul-betul secara geografis tempat. Kalau mone, itulah dwelling place. Dan inilah kata yang paling penting di Yohanes 14 ini. Ya. Kenapa? Karena mone juga dipakai di ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami, perhatikan, ada kesatuan lagi, akan datang kepada dan diam, di sini memakai mone atau meno, bersama-sama dengan dia. Jadi dwelling. Bukan soal mansion atau rumah yang dibangun, tetapi mone adalah diam bersama. Inilah tadi yang saya katakan, bahwa teks ini mengindikasikan bahwa kita diam di dalam Kristus sebagai tempel, sebagai rumah Bapa, dan kalau kita sudah di dalam Kristus, otomatis kita di dalam Bapa, karena itu tidak terpisah. Makanya di sini apa? Kami akan datang kepada dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi mone adalah kata inti di dalam Yohanes 14 ini. Ya, ini dia. Dwelling place. Dan di ayat 23, ini tadi ayat 2, di ayat 23 dijelaskan, mone itu sering dipakai di dalam Injil Yohanes berkali-kali dan selalu lebih tepatnya adalah tinggal diam. Nah, itu dia. Nah, bahkan di Yohanes 14 ayat Yohanes 1 ayat 14 yang dimana dia bertabernakel di dalam kita. Firman itu telah menjadi manusia dan bertabernakel di dalam kita. Ya, jadi selalu Injil Yohanes memiliki ciri khas Yesus itu selalu bersatu dengan umat percaya dan juga Bapa. Itu tidak bisa terpisahkan. Ya. Nanti kita akan lihat di mana banyak kita orang Kristen memandang Yesus itu jalan tetapi bagaikan jembatan penyeberangan. Nah, itu yang menjadi masalah ya. Jadi di sini mone ayat 2 dan ayat 23 menunjuk persekutuan relasional antara sang Bapa dan sang Anak. Bapa tinggal dalam Anak dan Anak tinggal dalam Bapa ayat 10. Jadi hampir semua di Yohanes 14 itu soal relasional, Bapa dan Anak. Maka dari itu, ciptaan atau manusia tidak mungkin bisa datang dan diam secara langsung ke dalam sang Bapa, nggak bisa. Ya, kecuali melalui dan diam dalam sang Anak. Jadi memang harus melalui sang Anak dan otomatis ketika kita diam bersama sang Anak, kita sudah ada di dalam sang Bapa. Kalau tidak melalui sang Anak, kita nggak akan bisa nyampe kepada sang Bapa. Itulah maksud akulah jalan. Ini bukan soal jalan kita melewati Yesus gitu ya, bagaikan
jembatan gitu. Nanti saya bahas di slide berikutnya. Tetapi ketika engkau percaya kepada Yesus, ketika engkau beriman dalam Dia, dan Yesus selalu berelasi dan bersatu dengan Sang Bapa, udah kau sudah di dalam Sang Bapa. Jadi rumah Bapa itu bukan tujuan, surga itu bukan soal lokasi yang mau dituju, bukan. Tetapi ketika kau beriman kepada Dia, yang kau sudah merasakan rumah Bapa. Itu dia, teman. Kata Filipus, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepada dia, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus ingin menunjukkan kesatuan relasinya dengan Sang Bapa. Tidak terpisah. Ya, kalau kita belajar doktrin Tritunggal, ya, dan kita memahaminya dari perspektif bapak-bapak gereja, bahwa itu nggak mungkin terpisah, ya. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu selalu sama. Itu yang tadi saling mengasihi kita sebut perikoresis, dan mereka tidak boleh terpisah, tidak boleh terbagi, tidak berubah. Karena itu dia. Jadi selalu sama. Bukan terbagi dua, ada Bapa dan Anak, lalu Yesus itu hanya dijadikan jalan begitu. Tidak. Ya, mone tinggal di dalam kita. Menunjukkan relasional. Baik. Jadi ini dia, kalau kita bisa mengkalimatkannya, Yesus itu bukan sebagai jalan menuju tujuan, yaitu Allah Bapa, yaitu ke rumah Bapa, ya. Lalu Yesus ditinggalkan bagi jembatan penyeberangan setelah sampai ke rumah Bapa. Bukan. Dan ini yang banyak dipahami orang Kristen selama ini. Ketika dia berkata, akulah jalan, the way, ya udah. Yesus itu jalan ketika kita untuk sampai ke surga. Nah, itu menjadi polemik nanti. Karena sebenarnya teks ini menjelaskan kita bisa mengalami sang jalan dan rumah secara bersamaan, rekan-rekan. Sang jalan itu sang anak, yaitu Yesus, I am the way, dan rumah itu adalah sang Bapa. Sang rumah atau Bapa hanya dapat dialami saat menjalani anak. Jadi the journey is home. Ketika engkau beriman di dalam hidupmu selama ini dan percaya kepada Yesus, udah engkau sudah di rumah Bapa. Itu dia. Jadi bukan soal ya kita hidup ini menunggu mati gitu ya. Lalu nanti kita sudah menuju rumah Bapa akhirnya sampai gitu ya. Hidup kita sudah selesai 40, 50, 60, 70 tahun, akhirnya kita sampai ke rumah yaitu surga bersama Allah Bapa. Loh enggak, nanti Yesusnya tertinggal loh. The journey is home. Nah, untuk memahami kita supaya selama ini pemikiran kita sering miss ya, saya tidak bilang itu salah total, enggak ada masalah juga sebenarnya ketika kita memahami ya I am the way itu Yesus itu jalan untuk kepada surga, tetapi sebenarnya kita harus memahami konteks Yohanes 14 dengan benar. Ini dia kan? Ini kan gambar yang selalu dipakai. Manusia ya, setelah jatuh ke dalam dosa, kita itu tidak bisa sampai kepada Allah, ada jurang terpisah. Apa itu? Upah dosa adalah maut. Nggak bisa kita sampai kepada Bapa karena dosa-dosa kita. Kan begitu ya? Manusia yang jatuh ke dalam dosa, tidak kudus lagi, tidak mungkin bisa bersatu dengan Bapa Allah yang kudus. Tidak bisa. Lalu Sang Anak datang. Allah berinkarnasi. Jadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Akhirnya manusia melalui jalan, I am the way, sampai kepada Bapa. Di sini kita ya. Terus Yesusnya kemana? Kalau ini kita pahami sebagai I am the way, dia jalan kepada Bapa. Terus ketika kita sampai nyebrang sini, bilanglah saya di sini, saya jalan cukup 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 sampai saya. Terus ini udah kita tinggalkan dia. Karena dia di sini hanya sebagai jembatan penyeberangan. Ini pemahaman yang sering miss sampai sekarang, yang saya yakin juga masih dipegang jemaat awam. Ini jembatan penyeberangan dia jadinya. Tidak ya. Karena Yohanes 14 ingin mengatakan kesatuan sang jalan dan sang rumah. Ya. Itu dia. Jadi bukan terpisah-pisah begitu hanya sebagai jembatan penyeberangan, tidak. Tapi Yohanes 14 ingin berkata, I'm the way, akulah jalan ketika engkau beriman kepada dia, engkau sudah sampai kepada Bapa. Lagi-lagi surga bukan soal lokasi.
Nah, kalau kita baca ulang akhirnya, ayat-ayat penting dalam Yohanes 14, ayat 1 sampai 3 saja. Coba kita baca dan intinya yang di dalam kurung. Saya bold kuning, ya. Jadi begini cara bacanya, supaya kita tidak miss memahami Yohanes 14. Ayat 1 ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku. Nah, ini dia. Di rumah Bapakku. Seharusnya kita membacanya, yaitu bait tubuhku. Yesus itu sebenarnya ingin mengatakan ketika dia berkata, di rumah Bapakku, itu sebenarnya bait tubuhku. Yang akan dihancurkan, dia akan pergi ke Golgota, mati, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dalam Injil Yohanes 2 ayat 19. Ya, bait Allah ini runtuhkan akan kubangun kembali dalam 3 hari. Jadi di rumah Bapak itu berbicara Yesus sebagai tempel. Bait tubuhku yang akan dihancurkan mati dan dibangkitkan pada hari ketiga. Banyak tempat tinggal, mone. Banyak tempat dalam tubuhku. Ketika engkau bersama aku, yang engkau sudah bersama Bapa. Tidak ada yang terbatas. Di dalam aku. Itu yang ingin Yesus katakan. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Apa itu? Penyalipan, teman-teman. Ya, penyalipan. Untuk menyediakan tempat bagimu. Karena Yesus harus mati dan bangkit dulu. Di situ kemenangannya nanti. Dan apabila aku telah pergi ke situ, penyalipan, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Resurrection. Setelah kebangkitan. Dan membawa kamu ke tempatku. Aku akan membuat kamu dan orang lain menjadi anggota tubuhku. Kamu di dalam aku di dalam Bapa. Kita memiliki relasi yang sama. Dan supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana Yesus berada? Ya di dalam persekutuan Tritunggal. Maka di sini cara bacanya, di dalam aku dan di dalam Bapa melalui pekerjaan Roh Kudus. Beginilah seharusnya kita membaca Yohanes 14. Jadi bukan sebab aku pergi ke situ, ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Waduh, dibangunin mansion gitu ya, rumah, istana mewah. Tidak. Ya, karena konteksnya akan menuju masa-masa akhir Yesus siap-siap ditangkap. Gitu. Sebab aku pergi ke situ, penyalipan untuk menyediakan tempat. Ya. Dan apabila aku pergi ke situ, penyalipan, ingat harus mati. Harus mati dulu. Dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali setelah kebangkitan. Jadi cara bacanya dalam kurung ini ya, yang menjadi intinya, rekan-rekan. Baik. Dan kaitannya dengan judul kita, yang di pendahuluan tadi, bagaimana dengan nasib agama lain? Betulkah teks ini monopoli surga untuk kita saja? Jadi klaim tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, dalam Yohanes 14 ayat 6, setelah kita melihat penjelasannya di depan tadi, ini bukan soal menolak jalan-jalan lain dalam agama. Itu biarlah menjadi keyakinan dengan kepercayaan mereka untuk sampai kepada surga mereka. Jadi ini bukan soal monopoli, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melainkan apa? Ini menolak kemungkinan bahwa jalan lain di agama-agama dan kepercayaan itu berujung pada persekutuan yang dialami Allah Tritunggal. Ya, itu saja. Jadi tidak mungkin ada lagi persekutuan Allah Tritunggal dalam agama-agama lain karena itu hanya di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang dimana mungkin agama lain memandang itu aneh. Memandang kita percaya 3 Tuhan. Nah, ini tidak. Itu persekutuan di dalam Tritunggal. Jadi menolak jalan lain tersebut tidak ada cinta kasih yang begitu erat, relasional yang begitu erat, yang ada di dalam Allah Tritunggal. Bukan menolak jalan lain soal lokasi ke surga. Bukan. Itu kita harus memahami Yohanes 14 ini. Dan ini juga bukan berbicara soal kehadiran Kristus dalam kepercayaan agama lain. Bukan. Apakah Yesus ada di agama lain ya? Bagaimana nanti ketika kita membaca kitab suci lain di situ ya, dan di situ kita tahu itu ayat untuk Yesus gitu, lalu kita percaya? Bukan. Melainkan apa? Berbicara kemungkinan kehadiran agama-agama lain dalam relasi
Tritunggal. Tidak mungkin ada lagi relasi Tritunggal di dalam agama lain. Itu dia. Jadi betul-betul doktrin Tritunggal menjadi doktrin inti kita. Ya. Tidak mungkin ada keadilan agama lain dalam relasi Tritunggal. Itu yang ditolak dalam Yohanes 14 ayat 6. Karena memang hanya dijelaskan di Alkitab dan itu menjadi doktrin utama kekristenan Tritunggal. Makanya kita harus belajar dan memahami Tritunggal. Jadi nggak sembarangan itu. Jadi bukan soal monopoli lokasi kita ke surga gitu ya. Akhirnya kita percaya bahwa di surga misalnya kalau kita parodikan ya semua agama Kristen masuk situ, agama lain nggak tahu kemana gitu ya. Tetapi saya mau katakan dan yang kita yakini bahwa YouTube Alkitab ini bersifat terbuka. Kalau Anda percaya bahwa itu merupakan juga the way, jalan yang memonopoli, berarti Anda bisa soft, terserah kehendak Allah untuk agama lain, no problem. Ya, Anda bisa percaya itu. Dan biasanya kalimatnya kita percaya Allah bekerja tanpa batas yang bisa menunjukkan dirinya kepada orang-orang yang belum percaya dan akhirnya percaya. Yes, banyak kasus juga kan kita lihat seperti itu. Ya, no problem. Tetapi teks Yohanes 14 sebenarnya bukan berbicara itu. Udah itu aja. Dan hari ini kita belajar untuk memahaminya lebih dalam sesuai konteks. Ya. Jadi jangan memonopoli teks Yohanes 14 soal jalan ke surga, lokasi ke surga yang hanya dicapai dengan beriman dan percaya kepada Yesus. Bukan, tidak berbicara itu, melainkan relasional Tritunggal atau Sang Bapa dan Sang Anak yang begitu intim dan luar biasanya. Dan kita ketika beriman kepada Yesus, di dalam Dia, kita sudah sampai ke rumah Bapa. Akhirnya kesimpulannya bagaimana rekan-rekan? Yohanes 14 ayat 6. Yesus adalah jalan. Aku adalah jalan. I'm the way. Hodos. Yesus adalah jalan persatuan dengan Allah Bapa melalui kematian di kayu salib dan kebangkitannya. Ya. The cross and the resurrection. Dialah jalan persatuan dengan Allah Bapa. Kemana aku pergi, kamu tidak mungkin ke situ. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Sebagai jalan, hodos. I am the way, the truth. Akulah jalan dan kebenaran. Yesus adalah kebenaran, aletheia. Karena dia adalah wahyu dan gambar Allah Bapa yang diungkapkan lewat firman dan rencananya. Ya. Dialah kebenaran satu-satunya. Ya karena dialah gambar Allah Bapa yang diungkapkan lewat firman. Kejadian 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 1. Ya. Aletheia, dialah kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup, Zoe. Ya. Yesus adalah hidup karena dia adalah perwujudan dari Allah Bapa yang memberikan kepada kita hidup kekal lewat kebangkitannya. Dia menjadi prototipe soal kebangkitan dan kita umat percaya akan mengalami kebangkitan. Dan itu sudah dikatakannya. I am the resurrection and the life. Itu dia teman-teman. Ya, jadi cara membaca Yohanes 14 ayat 6 ya harus seperti ini. Apa intinya? Satuan dengan Allah Bapa. Semua adalah Allah Bapa. Allah Bapa. Allah Bapa. Ya. Jadi ini soal relasional dalam teks ini sebenarnya. Bukan soal rumah Bapa itu jalan ke surga. Enggak. Teks itu bukan berbicara monopoli soal ke surga. I am the way. Hodos. I am the truth. Aletheia. I'm the life. Zoe. Hidup kekal. Ya, Zoe itu hidup kekal. Dan bahasa Yunani ada bios dan Zoe untuk mendefinisikan soal hidup. Bios itu adalah hidup kita secara alami, biologi. Ya. Dan Zoe adalah hidup kekal. Beginilah kita cara membaca Yohanes 14 ayat 6. Yang berbicara soal relasi Sang Bapa dan Sang Anak. Ini yang bisa kita pelajari pada hari ini. Ya, referensi saya ambil dari jurnal yang ditulis oleh Prof. Joas, ya, cukup lama 2014, tentang keadilan Kristus dalam agama lain, tapi saya tidak membahas soal yang bagaimana keadilan agama lainnya. Di jurnal ini dijelaskan semua. Prof. Joas membaginya dalam kata-kata atau kalimat menjelaskan mulai dari akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan bagaimana keadilan agama lain di dalamnya. Mengutip juga bapak-bapak gereja. Lalu ada jurnal juga dari Jeffrey Gibbs, Concordia Journal, cukup baik. Dia menulis Already Dwelling in the Father House.
reading John 14, 2 and 3 in context ya. Already dwelling. Kita sudah di dalam Bapa ya. Bukan soal menuju surga sebagai lokasi. Baik. Ini yang bisa saya bagikan untuk menjadi pandangan lain kita memandang teks Yohanes 14 ayat 6 bahwa kita tidak bisa memisah-misahkannya dan bahwa dialah jalan, maksudnya ketika kita sudah berada dalam Kristus kita sudah sampai di rumah Bapa. Ya, teman-teman bisa melihat juga pemahaman soal surga neraka dalam channel-channel kita yang sebelumnya. Ditonton saja semuanya untuk menambah pemahaman kita. Jadi stop monopoli surga, ya, karena itu lebih bersifat kepada penghakiman. Teks ini malah lebih sering dibawa untuk penghakiman dan dijadikan senjata pamungkas. Ya, bahkan dari orang-orang yang pindah masuk Kristen bahwa ya dari ayat ini saya membaca maka saya pindah Kristen. Kenapa? Ya karena hanya Yesus jalan ke surga, agama lain enggak. Itu kan jadi kayak penghakiman kepada agama lain. Tidak ya. Kiranya kita bisa melihat dari perspektif lain. Yohanes 14 ini berbicara relasi yang erat Sang Bapa dan Sang Anak. Dan ketika kita tinggal dalam situ, kita masuk dalam relasi Allah Tritunggal, misteri cinta Allah Tritunggal. Kiranya pemahaman ini menambah pengetahuan kita untuk memahami firman lebih dalam lagi. Tetap dukung YouTube kita Hanya Alkitab, share dan komen untuk memberikan banyak insight kepada kita. Dan kiranya bisa menambah pemahaman kita untuk terus belajar lewat hanya Alkitab. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.